Oke, kita akan mulai bahwa pertemuan ini ke-11 ya. Idealnya udah 12 karena memang UTS kan tidak lanjut ya materi. Nah, tentang fungsi kuadrat teman-teman bisa lihat di sini. Kali ini kita akan masuk tentang fungsi kuadrat. Ini merupakan bagian dari fungsi nonlinier. Kenapa disebut nonlinier? Karena memang derajatnya sudah lebih dari satu. Jadi kalau teman-teman lihat linier ya, yang khusus linier, di layar udah muncul teman-teman. Sudah, Pak. Nah, yang linier itu umumnya bentuknya itu fungsinya itu AX plus B. Dan kalau digambarkan sebagai sebuah kurva, dia berbentuk garis lurus. Garis itu kan dalam bahasa Inggrisnya line ya, linear gitu. Jadi garis lurus. Nah, ketika non-linear itu artinya dia bukan garis lurus nih. Atau bentuk bentuk aljabarnya enggak AX plus B gitu. Dan bentuknya bisa macam-macam. Pangkat 2 kita sebut nanti kuadrat, pangkat 3 kubik gitu. Terus eksponensial pangkat X atau logaritmik atau logaritma yang melibatkan logaritma natural atau log. Nah, yang mau kita kaji sekarang adalah khusus fungsi kuadrat. Yang mau kita kaji sekarang dari banyak fungsi nonlinier, sebetulnya ada banyak ya, cuma secara khusus di ekonomi ada 4 fungsi yang sering digunakan, kuadrat, kubik, eksponensial, dan logaritma. Tapi untuk sekarang di perkuliahan kali ini kita khusus ke fungsi kuadrat dulu. Nah, lihat teman-teman mungkin ingat ya waktu SLTA, ini adalah contoh fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ini merupakan fungsi kuadrat. Kita cirinya apa? Pangkatnya 2 ya. Kemudian di sini juga bisa jadi X sama dengan Y kuadrat ditambah, nah ini seharusnya 5Y nih. Kalau Y dia pakai Y ya. Plus 6, ini juga pangkat 2, dia kuadrat ya. Nah, pokoknya kalau ngelihat pangkat tertingginya adalah 2, dia udah fungsi kuadrat. Ya. Nah, secara umum sih bentuknya itu ini. Bentuknya itu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini untuk Y sama dengan, atau X sama dengan AY kuadrat tambah BY tambah C. Jadi bentuknya seperti ini. A dan B ini adalah A ini koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C ini konstanta ya. Nah, di sini ada catatan A-nya dan B-nya enggak, A-nya sebetulnya. Ini bukan B-nya ya. Kalau B boleh 0. Catatan di sini A-nya yang tidak boleh 0. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena kalau A-nya 0, maka X kuadratnya hilang karena 0 dikali berapapun kan 0. Jadinya BX plus C ini linier. Begitupun dengan ini ya. Kalau A-nya 0, maka Y kuadratnya hilang. Jadinya BY plus C. Ini linier namanya. Oke? Sekarang kita kenali dulu fungsi dari kuadrat. Nanti teman-teman akan saya berikan tools ya. Saya akan berikan tools menggambar grafik fungsi. Saya akan coba menggambar grafik fungsi nanti menggunakan Wolfram ya. Wolfram Alpha itu lebih cepat. Ini ada karakter dulu yang harus teman-teman kenal. Jadi grafik fungsi kuadrat itu bisa jadi parabola, bisa jadi elips sebetulnya. Kalau dia bentuknya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, yang perlu teman-teman lihat adalah dia bisa terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Ini ke bawah, 3 ini contoh ke bawah, dan ini contoh yang ke atas. Terbuka ke atas. Kemungkinannya 2. Itu sangat dipengaruhi oleh nilai A. Pokoknya kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Lihat di sini, A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, dia ke bawah, dan ke bawah. Di sini kalau dia A-nya lebih besar dari 0, A-nya lebih besar 0, A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, dan ke atas ya. Nanti ada nilai D, teman-teman. D itu namanya diskriminan. Diskriminan. Apa itu diskriminan? D itu nilainya adalah B kuadrat min 4AC.
Dia yang membedakan kapan grafik ini memotong di 2 titik, kapan dia cuma menyinggung di 1 titik, dan kapan dia tidak memotong sama sekali atau bahkan menyinggung. Ya. Nah, jadi ketika D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung. Cuma di 1 titik. Tapi kalau D-nya lebih dari 0, D-nya itu dia lebih dari 0, maka yang terjadi adalah dia memotong di 2 titik. Tadi kalau urusan terbuka ke atas ke bawah itu A ya. A. Nah, adapun kalau dia kurang dari 0, itu dia tidak akan menyentuh sumbu X. Jadi bisa dia menyinggung di 1 titik, itu D-nya sama dengan 0. Jadi setelah dihitung, kalau nilainya sama dengan 0, berarti dia nyentuh begini doang nih, kasus ini. Ya, tapi kalau dia lebih besar dari 0, dia memotong di 2 titik, kasus yang pertama. Tapi kalau dia kurang dari 0, maka dia akan mengambang, nggak akan ada titik potongnya. Itu yang pertama. Ketika persamaannya X sama dengan AY kuadrat tambah BY tambah C, sama aja sebenarnya secara substansi dengan yang tadi. Cuma dia akan ke kanan atau ke kiri. Jadi ini sebenarnya bukan fungsi ya. Ini udah bukan fungsi sebenarnya. Ini bukan fungsi kuadrat kalau di matematika. Ini bukan fungsi itu. Tapi kalau domainnya Y bisa jadi. Ya. Ini bukan fungsi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari aja karakternya dulu. Kalau AY kuadrat tambah BY tambah C, itu akan ke kanan atau ke kiri. Lihat di sini teman-teman. Dia akan ke kanan kalau A-nya lebih besar 0. A-nya lebih besar 0, A-nya lebih besar 0. Dan jangan lupa, D itu mempengaruhi tadi. Kalau dia memotong di 2 titik, maka lebih besar 0. Kalau dia sama dengan cuma 1 titik, kalau dia kurang dari 0, dia mengambang. Nggak akan ada titik potong. Begitupun dengan A kurang dari 0, dia ke kiri. Kalau tadi ke kanan, kalau A kurang dari 0, dia ke kiri. Tapi nilai D lah yang mempengaruhi kapan dia memotong di 2 titik, kapan dia cuma 1 titik, kapan dia mengambang. Nah, yang terpenting buat kita adalah kita mampu menentukan langkah melukis kurva fungsi kuadratnya. Ya, tadi ingat A, kapan dia terbuka ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Nah, kemudian kita cari titik potongnya. Titik potong itu ada 2, terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Nanti kita dapat titiknya, kita bisa bikin. Setelah dapat titik potongnya, kita tinggal substitusi menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya itu adalah min B per 2A, ini untuk X. Min B per 2A. Nah, nanti masukin aja langsung kalau X-nya min B per 2A, Y-nya berapa. Maka Y-nya, dan seterusnya yang ini ya, ini Y-nya. Oke, kita boleh punya satu contoh ya. Kita boleh punya satu contoh di sini. Teman-teman, diperhatikan baik-baik, saya akan coba membangun grafik fungsi. Di sini ada fungsinya. Di layar teman-teman udah muncul papan tulis saya? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Saya ulang seperti ini kurang lebih ya. Pokoknya fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu yang kita gunakan adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi ingat posisi A dekat X kuadrat, B dekat X, C sendiri ya. Dimana A-nya nggak boleh 0, tadi alasannya udah kalau dia 0 nggak jadi kuadratnya. Secara umum, Fx ini sering juga ditulis Y ya. Gitu. Fx sering ditulis Y. Nah, keperluan teman-teman di ekonomi itu biasanya melihat kurvanya, grafiknya. Grafik yang paling mempengaruhi adalah untuk kurva atau grafik, perhatikan A. A-nya ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan seperti ini. Terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka tadi ke bawah ya. Adapun nilai D itu mempengaruhi kalau D-nya lebih besar 0, dia punya 2 titik terhadap sumbu X. Kalau D-nya
sama dengan 0, dia cuma menyinggung di satu titik. Ya, tapi kalau D-nya kurang dari 0, dia mengambang. Oke? Yang perlu teman-teman ingat, di sini pun sama, untuk kasus seperti ini juga sama. Ya, D itu artinya kalau D-nya lebih besar dari 0, ya dia ke bawah karena A-nya kurang dari 0, tapi di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, dia cuma nyinggung di 1 titik. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, dia nggak sama sekali menyinggung. Wah, ini slide saya habis. Tunggu sebentar, saya kurang ke atas gambarnya. Kesini lagi. Maaf. Jadi dia seperti ini. Enggak menyinggung sumbu X. Enggak menyinggung sumbu X. Itu kurang lebih ya. Nah, adapun untuk membuat grafik langkah menggambar grafik, menentukan grafik, kurva atau grafik ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama teman-teman perhatikan A-nya. A. Ya. Lebih besar atau ini yang akan menentukan di ke atas atau ke bawah. Ya, gitu. Yang kedua, cari titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, maka X-nya yang 0. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Pilihannya udah itu aja. Kita cari nanti dua-duanya. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu Y, kan X-nya kita bikin 0, nanti dapatlah titik 0, sekian. Nah, kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang 0, kita dapat titik sekian, 0. Ini kan X, ini Y. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berapa? Itu yang kita cari. Yang ketiga adalah titik puncak. Titik puncak. Titik puncak untuk X-nya itu min B per 2A. Dari sini kita dapat Y-nya berapa. Nggak perlu pakai formula, sebenarnya tinggal dimasukin. Kita coba ya. Kita coba. Nah, contoh. Contoh di sini yang tadi kita udah punya adalah Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Y min 8 plus 12 ya. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Teman-teman perlu ingat bahwa template ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti kalau dari sini A-nya berapa nih? Nah, solusi ya. Solusi A-nya berapa dari sini? 1 ya. Di depan X ini nggak ada angka, artinya 1. B-nya berapa? B ada di depan X. X ini B-nya berarti minus 8. Dan C-nya berapa? 12. Bisa dipahami dulu sampai sini? Ya, cuma sesuaikan dengan template. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Lihat dari sini. Nah, kemudian apa? Nah, setelah ini kita perhatikan. Perhatikan A sama dengan 1 itu kan lebih besar dari 0. Maka grafik terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas. Jadi pasti begini nih. Tuh, pasti begitu. Ya, pasti begitu. Nah, kemudian apa? Kita cari titik potong. Yang kedua titik potong. Titik potong kita punya terhadap sumbu Y. Maka X-nya harus 0. Kalau X-nya 0, saya punya X kuadrat diambil 8X plus 12. Itu artinya X-nya 0 berapa nih? Berarti 0 kuadrat diambil 8 dikali 0 ditambah 12. Maka hasilnya 12. Saya punya titik dari sini 0,12. Jadi X-nya 0, udah semua X diganti dengan 0. Hasilnya berapa? 12. Berarti kita punya kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 12. Sekarang terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0.
Kalau Y-nya 0, saya punya X kuadrat diambil 8X plus 12. Nah, kira-kira berapa nih? Difaktorkan ya. Ini cara paling klasik dulu. Cari bilangan ditambah hasilnya min 8 dikali hasilnya 12. Oke, min 6 dengan min 2 ya. Min 6 dikali min 2, 12. Min 6 ditambah min 2, min 8 ya. Min 6 dengan min 2 kan min 8. Min 6 dikali min 2, 12. Ini udah zaman SLTA nih. Oke, maka saya dapat titik apa nih? Dari sini, ntar dulu. X min 6 sama dengan 0. Maka X-nya 6 dong. Kan min 6 pindah ruas jadi 6 kan. Nah, untuk X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2. Jadi saya punya 2 titik. 2,0 atau 6,0. Pak, nolnya dari mana kan ini? Nolnya, Y-nya 0. Dapat titik saya 2 sama 6. 2 dan 6. Udah kelihatan sebetulnya dari sini. Tinggal satu lagi, tugas kita adalah mencari titik puncak. Mencari titik puncak. Tadi persamaannya apa? Y X kuadrat min 8X plus 12 ya. Titik puncaknya X-nya itu min B per 2A. Maka B-nya min dari min 8 per 2 dikali 1. A-nya kan 1 ya. Min kali min plus 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita hitung aja. Kalau untuk X sama dengan 4, Y-nya berapa ya? Berarti 4 kuadrat diambil 8 dikali 4 ditambah 12. Berarti dapatlah kita 4 kuadrat 16 diambil 8 kali 4. 32 ya. Betul? Plus 12. 16 tambah 12, 28 diambil. Lah, min 16, 4 ya. Min 4 ya. Betul ya, min negatif 4 ya. Berarti kita punya titik puncaknya adalah X-nya 4, Y-nya min 4. Selesai. Jadi, saya punya apa tadi? Yang pertama, dia terbuka ke atas. Yang kedua, saya punya titik-titiknya itu adalah titik-titiknya adalah 0,12. 0,12. Saya punya lagi titik 2,0 dan 6,0. Ya. Yang ketiga titik puncaknya adalah 4, min 4. Dari sini saya bisa gambarkan grafik 2,02 di sini, 6 di sini, X-nya 0 dia 12. Terus ada titik 4 ya. 4 dengan min 4. Ini 4. Ini titik puncaknya. Maka grafiknya kurang lebih begini. Ini grafik fungsinya teman-teman. Gitu. Ya, itu grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Gitu. Ya, kita lihat di sini sama aja kok. Di sini sama aja. Caranya tadi ya, kita lihat pertama pastikan karena dia lebih besar dari 0. Lihat di sini dia lebih besar dari 0, maka pasti terbuka ke atas. Kemudian kita cari titik potongnya. Sumbu Y kalau X-nya 0 dapat 0,12. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 6,0 sama 2,0. Kemudian dia cari titik puncaknya, dapatlah 4, min 4. Kalau cara begini kan ngapal rumus lumayan lama ya. Kalau saya tadi cukup diketahui ininya, masukin ke Y-nya dapatlah. Nah, sehingga inilah grafiknya. Gitu. Ini grafik parabolanya. Tadi titik-titiknya di sini adalah 0,12, ini 2,0, ini 6,0, ini adalah 4, min 4. Gitu. Sebetulnya kalau teman-teman mau, itu teman-teman bisa menggunakan, coba dulu ya, itu ada yang namanya Wolfram Alpha. Muncul nggak di layar teman-teman? Muncul, Pak. Nah, klik aja Wolfram Alpha.
klik aja Wolfram Alpha, teman-teman ketik di sini Y misalnya, Y sama dengan, tunggu dulu, Y sama dengan X kuadrat, itu X kuadrat itu X pakai topi ya. Oh, mana ya pakai topi itu, oh ini X kuadrat tadi min 8X plus 12 ya. Plus 12. Teman-teman tinggal enter aja. Nah, lihat di sini. Lihat, nah. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Tanpa kita minta, dia langsung ngasih tahu grafiknya. Ini titik 2,0, 6,0, ini 4, min 4. Di sini nih kalau dilanjutin ke atas, sebetulnya perpotongannya di tadi titik 0,12 ya. Tuh. Terus titik-titiknya 2, 6. Tuh. Titik puncaknya min 4 tadi. Bahkan dia sampai turunan dan ininya. Jadi kalau teman-teman nanti di dunia kerja, cukup pakai Wolfram Alpha aja. Masukin persamaannya, nanti grafiknya langsung muncul. Dan dia bisa di-copy loh. Dia bisa di-copy. Nah, itu dia bisa di-copy ke Word. Jadi teman-teman tinggal bisa pakai itu. Tapi secara analitik, cara mengkonstruksi grafik fungsi kuadrat tadi, teman-teman udah mampu. Bisa dipahami untuk pertemuan kali ini, teman-teman semua? Bisa dipahami? Ini ada latihan. Silahkan dicoba nomor 1, 2 ya. 1 dan 2 aja lah. Itu boleh dicoba buat latihan aja. Nah, kalau yang ini saya minta nanti dikumpulkan juga 1 TS ya. 1 dan 2 aja. 1 TS, 1 UAS. Ada pertanyaan dulu? Silahkan.